Gua akhirnya ngejual mobil gua dengan harga yang sangat murah, 15 jutaan. Ini kedua kalinya gue beli mobil. Pertama kali gue beli mobil itu 2024 akhir. Kalian bisa dapat mobil 30 juta, 40 juta. Tapi balik lagi ya, tergantung kualitasnya kayak apa. Walaupun kita inspeksi ya, tapi kita itu kayak pengen buru-buru gitu. Jadi nggak terlalu teliti. Dikasih tahu gue, yang salah dari mobil itu adalah timing chainnya. Timing chainnya stretch. The worst that could happen. Gua agak keselnya itu karena informasi yang di-provide tuh nggak full. Ternyata masalah DPF ini udah pernah ada sebelumnya. Bang, udah pulang nih nyong piano. Ketemu lagi di konten Carlota. Tapi carnya bukan punya saya. Ini saya ada di bus. Kenapa? Karena mobilnya udah diderek, diangkut. Gue akan cerita banyak di sini. Di video ini juga gue bakalan cerita soal pengalaman gue beli mobil. Mudah-mudahan buat kalian-kalian yang mau beli mobil di Australia bisa belajar dari pengalaman gue. Atau yang gak mau beli mobil ya bisa tahu kira-kira seperti inilah struggle-nya beli mobil di Australia. Gue cerita yang mana dulu ya? Yang baru aja terjadi beberapa hari lalu aja. Itu gue cerita sedikit, baru nanti detailnya belakangan. Jadi gue akhirnya ngejual mobil gue dengan harga yang sangat murah, 1.500 AUD atau 15 jutaan. Alasan gue jual adalah karena itu mobil harus diperbaiki kerusakannya, dan jumlah atau harga yang harus gue bayarkan untuk memperbaiki itu 4.000. Itu minimal 44 juta. Setelah itu diperbaiki atau setelah gue bayar, belum tentu gak ada masalah lagi. Kenapa gue harus memperbaiki mobil itu? Padahal mobilnya itu bisa-bisa aja jalan, nggak ada masalah, power nggak berkurang dan sebagainya. Karena gue butuh untuk dapetin RWC atau Roadworthy Certificate. Gampangnya kayak uji kir lah. Itu jadi kalau di sini beli mobil mau transfer nama harus diuji kir dulu mobilnya, baru bisa ditransfer nama, ditransfer STNK-nya atau di sini istilahnya Rejo, registration number. Ini mudah-mudahan suara gue kedengeran jelas ya, karena gue agak rame ini di bus nih, gue liatin. Jadi gue nggak enak kalau terlalu berisik. Jadi mic-nya ini gue deketin biar gue bisa bersuara pelan tapi tetap jelas. Gue mau bahas pengalaman gue ya. Jadi ini kedua kalinya gue beli mobil. Pertama kali gue beli mobil itu 2024 akhir, bulan Oktober gitulah, Oktober November. Kalian bisa lihat videonya, itu lumayan lengkap tuh. Gua dokumentasiin inspeksinya dan lain-lain. Itu gue beli di dealer. Gue dapat dari Facebook Marketplace. By the way, di sini common banget beli mobil dari Facebook Marketplace. Apa-apa dari Facebook Marketplace di sini common banget. Sebagai tambahan informasi aja, orang Australia sosial media utamanya Facebook. Kalau kita kan Instagram, Facebook biasanya orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau di sini lebih common mereka pakai Facebook. Gue samperin langsung, ini gue cerita singkat aja ya karena kalian bisa tonton videonya di situ. Terus gue inspeksi, gue lihat mobilnya dibantuin temen gue dari telepon karena gue nggak terlalu ngerti mobil. Dipastiin oke. Terus ya udah, akhirnya gue bawa tuh mobilnya. Itu gue beli seharga, kalau nggak salah ya waktu itu $3.000. Ya yang mana murah banget. Kayaknya 3.000 something deh. Gue lupa, tapi kalau dirupiahin let's say 35 juta gue beli. Oh, buat yang mau nanya, emang harga mobil di Australia semurah itu ya? Jawabannya iya, harga mobil bekas di sini tuh jatuh banget, murah banget. Jadi kalian bisa dapat mobil 30 juta, 40 juta. Tapi balik lagi ya, tergantung kualitasnya kayak apa. Kayak mobil yang gue beli waktu itu tuh, itu udah tua, 2003 atau 2004 gitu, Mazda Tribute. Yang tidak gue ceritakan di kontennya adalah masalah yang terjadi setelah gue beli mobilnya. Jadi itu sebenarnya gue beli mobil untuk pindah kerja, pindah ke regional. Akhirnya gue kan pulang ke Indonesia, gue nggak jadi kerja di regional. Nah akhirnya mobil itu yang bawa teman gue. Gue agak nggak enak sih sama dia sampai sekarang. Aduh, gue nggak enak banget gitu. Gue nggak jadi kerja bareng. Ternyata mobilnya bermasalah. Masalah yang gue inget ya yang dia ceritain, ini pasti ada masalah-masalah lainnya nih, gue yakin, tapi kita komunikasi kan jarang kan gitu. Gue cukup sibuk juga di Indonesia. By the way, kita masih temenan gue sampai sekarang, tenang aja.
masih jadi teman baik gua. Mobilnya tuh beberapa kali nggak bisa di starter. Dia ganti baterai nggak ya waktu itu? Kayaknya sempat ganti baterai dari 200-an. Nah itu jadi perlu dicek juga tuh baterai, aki, terus atapnya bocor. Aduh. Jadi ini mobil ini tuh atasnya bisa dibuka. Kalau hujan suka bocor. Aduh, anjir anjir. Nah itu tuh pelajaran gua untuk membeli atau ngetes di berbagai kondisi. Waktu itu kan gue beli pas lagi weather lagi bagus, nggak hujan nggak apa. Sayang banget, gue kurang teliti di situ. Kayaknya banyak deh, banyak. Tapi yang gue inget dua itu. Dan akhirnya mobilnya itu kita jual lagi ke dealer yang sama. Kenapa? Karena kalau kita jual di Facebook prosesnya lama gitu, dan dengan berbagai masalah ini kita nggak yakin ada yang mau beli. Jadi alasan gue bilang proses lama itu karena masalah-masalah ini ya. Kalau misalnya lu punya mobilnya good, nggak ada masalah, banyak yang mau beli, tinggal lu kasih harga berapa gitu. Kalau ketinggian ya pasti orang nawar. Tapi kita mau cepet aja waktu itu. Gue udah di Indonesia sih, cuma gue ya koordinasi lah sama dia gitu. Dan kita ngomong lagi ke dealernya, dan dihargai mobil kita itu 8 juta rupiah doang. Jadi lossnya lumayan banyak tuh. Kepake 2 bulanan, kayaknya gak sampai 2 bulan juga sih. Kita harus loss segitu. Kalau 30 jutaan dikurang 8 juta, 35 juta dikurang 8 juta berarti kita loss 27 juta. Itu belum aki yang tadi gue bilang baterai gitu ya. Ya 30 juta adalah. Yang bikin gue lebih gak enak lagi, itu harusnya mobil kita patungan. Teman gue bilang, ya gak usah lah, lu kan pulang ke Indo, ini mobil jadi expense gue. Jadi gue ended up nggak bayar itu mobil. Paling pas mau perpanjang STNK itu, perpanjang Rejo, gue yang bayar. Ya itu juga cuma 2 juta 3 jutaan. Jadi yang menelan lossnya itu semuanya dia. Aduh, gak enak, gue sedih gue. Makanya kalau ngomongin ini tuh gue udah sempet bilang gimana mau nggak gue compensate, artinya gue contribute juga berapa gitu. Tapi dia ya kita sama-sama inilah, kita jadi teman baik karena kita sama-sama nggak mau ngebebanin satu sama lain gitu. Dia bilang udah nggak usah dan sebagainya. Tapi gue lagi-lagi gue bilang gue sampai sekarang masih gak enak banget. Aduh, oke lah lossnya. Gue kan gak jadi nemenin dia juga kan kerja bareng di regional. Gue ngerasa bersalah banget. Anyway, nah inilah minusnya beli di dealer. Memang enaknya semuanya dia urusin, kita tuh terima jadi. Soal yang tadi gue bilang tuh RWC itu udah ada, udah diuji kir sama dia. Kita pokoknya bayar nama pindah ke kita udah. Kita gak bayar biaya transfer nama dan lain-lain. Itu enaknya. Minusnya ya dealer ini kan pengalaman ya. Dia kalau yang nakal tahu cara ngakalin. Kayak contohnya nih misalnya yang terjadi di gua, pasti kan dia tahu dong masalah baterai, masalah roof, atapnya, pasti dia tahu. Cuma ya gimanain lah sama dia biar nggak kelihatan masalah itu. Itu sebenarnya gue sih cukup nyaranin beli di dealer kalau kalian paham mobil. Oke, itu yang soal dealer. Nah terus gue sekian lama gue nggak beli mobil ya karena gue tinggal di Melbourne. Transportasi publik tuh convenient banget. Gue prefer pakai itu. Dan ya itulah, gue nggak merasa mobil tuh gue butuhin. Sampai akhirnya gue pindah ke regional nih di Warrnambool. Di sini pun gue nggak merasa gue terlalu atau gue butuh mobil banget gitu, nggak. Gue masih bisa ngelakuin apa-apa pakai skuter. Kotanya juga nggak terlalu besar gitu, regional juga nggak terlalu regional, jadi semuanya masih deket lah. Sampai ada wacana pacar gue mau ke Aussie. Gak mungkin dong kita boncengan skuter berdua, ditilang nanti, nggak boleh di sini. Jadi akhirnya gue inisiatif di mobil. Nah gue tuh selalu mikir ya udah gue beli mobil semurah mungkin, nah biar loss gue nggak banyak. Inilah yang terjadi di mobil 30 juta kemarin, 35 juta. Gue mikirnya ya udah gue beli 35 juta, taruhlah gue jual lagi 25 juta. Loss gue cuma 10 juta. Gue pakai 3 bulan loss 10 juta. Not bad at all dibandingkan sewa mobil. Di sini banyak sewa mobil. Biasanya start harga yang paling murah 140 atau 1.400.000. Itu tapi jarang banget ya.
biasanya orang nyewain itu 1.600.000 biasanya. 1.600.000 lo keluarin selama 3 bulan berapa tuh? Sorry, gue lupa bilang. Ini 1.600.000 per minggu. Ya, 3 bulan ada 12 minggu misalnya, berarti 1.600.000 kali 12 sekitar 19 juta lah, hampir 20 juta. Mudah-mudahan bener hitungan gue. Ya, 3 bulan lo pake, lo loss gitu. Gue mendingan beli. Gue loss cuma 10 juta. Itulah kenapa pertimbangan gue, ya udah beli aja. Sama nih yang kedua ini juga gitu. Daripada gue nyewa, ya udah gue beli aja. Gue belilah. Singkat cerita, dapatlah tawaran mobil yang cukup murah. Gue lihat iklannya di Facebook. Gini, jadi sebelumnya gue udah lihat iklan mobil ini di grup gue di Australia lah. Gue lihat lagi di Facebook dan harganya itu turun. Alasannya karena yang bersangkutan mau segera pulang Indo. Dan emang bener, dia tuh buru-buru jual gitu karena udah mau pulang. Terus ya udah, gue ambil kesempatan itu kan. Tadinya dijual 55 juta, turun jadi 37 jutaan. Kesempatan nih, ya kan, rezeki nomplok nih. Langsung lah gue gas, gue langsung ke tempatnya dia tuh. Gue bareng beberapa teman gue yang ngerti mobil dan ada yang emang proper mekanik gitu. Artinya ya dia studi mechanical, jadi bukan lumayan lagi, ngerti banget lah gitu. Ada kontennya, kalian bisa lihat nih di sini nih, inspeksi barang mekanik. Itu kalian bisa lihat di situ ceritanya, gue ceritain semua. Gue ke tempatnya dia. Memang kurangnya gue pada saat itu adalah gue buru-buru karena gue takut keduluan. Inspeksinya kita itu malam-malam, dingin banget, berangin juga. Jadi walaupun kita inspeksi ya, tapi kita itu kayak pengen buru-buru gitu. Jadi nggak terlalu teliti. Sebenarnya salah gue karena gue disaranin untuk ya udah tunggu aja besok pagi. Cuma dengan harga semurah ini, karena harganya benar-benar di hari yang sama baru diturunin, gue takutnya tiba-tiba ada orang yang inspect terus dia yang ambil gitu. Jadi ya udah gue deal aja langsung di tempat gitu, langsung gue transfer duitnya, udah mobilnya gue bawa pulang. Sialnya gue, begitu gue bawa pulang, nah besok gue pakai nggak ada masalah. Nah besoknya lagi nih gue pakai, tiba-tiba ada lampu yang nyala, lampu DPF. Ini lampu ini masalah yang cukup umum di diesel. Jadi intinya ya, filternya itu bermasalah. Ini gue nggak ngerti mobil ya, tapi gara-gara gue dapet masalah ini, gue jadi belajar banyak. Gue mau coba secara singkat kasih tahu kalian apa masalahnya. Jadi biasanya kalau diesel itu pas mesinnya bekerja dia meninggalkan residu gitulah, SOT. Nah biasanya residu ini itu nyangkut di knalpot. Sebelum dikeluarin itu kan ada filter. Jadi keluarnya itu bersih dia. Itu ada proses di dalam knalpot ini yang dia menekan jumlah residu ini. Jadi ya pokoknya keluarnya asapnya sehat lah gitu. Nggak sehat juga sih, tapi nggak berbahaya lah gitu. Nah kalau DPF lu bermasalah, residu ini atau soot ini nggak bisa diolah. Akhirnya nanti dia numpuk bisa ngeblok knalpot lu fully gitu. Itu banyak tuh masalahnya, bisa power loss, mobilnya limp, artinya ya bahkan nggak bisa jalan gitu. Itu tadi gue udah bilang, pas beli 2 hari kemudian ada masalah itu. Terus gue cari-cari gimana coba caranya. Ada dikasih tahu gue harus nyetir 20-30 menit RPM 2-3 atau bahkan lebih. Itu bisa men-trigger regenerasi DPF. Jadi intinya sootnya itu nanti ya pokoknya dia jadi berkurang lah gitu. Jadi terproses lah gitu karena temperaturnya pas gitu, pas gue jalan 20-30 menit itu kira-kira gitu. Gue udah coba nggak bisa, sampai akhirnya gue coba untuk ke bengkel. Ada yang namanya DPF regeneration, tapi di force. Jadi dia pakai alat gitulah, jadi dipanaskan itu exhaust itu, knalpot maksudnya. Ya pokoknya biar untuk mengeliminasi ini soot ini gitu. Ternyata nggak bisa juga, lampunya tetap nyala. Berarti ada masalah lain. Gue ke Mazda, di Mazda ternyata masalahnya itu bukan cuma DPF, bukan cuma knalpotnya, tapi antara 3 nih, sensor, crankshaft, atau timing chain. Wah, jadi ngerti mobil gue.
Udah mau nyampe nih by the way. Singkat cerita, gue di Mazda itu disuruh terakhir ya, kalau mau diproses lanjut, gue disuruh bayar 7 juta untuk dibongkar mesinnya. Cuma sekedar bongkar mesin, analisa, udah belum dibenerin, gue harus bayar 7 juta. Gue kayak wah kayaknya enggak deh. Gue coba cari second opinion, gue ke bengkel lain, dan memang di bengkel lain itu biaya diagnosnya itu bisa lebih murah. Gue ke bengkel dekat kantor gue, biayanya tuh 2 jutaan, dibongkar terus di diagnose lah, dikasih tahu apa yang rusak. Nah baliklah ke cerita yang pertama tadi, dikasih tahu gue yang salah dari mobil itu adalah timing chainnya stretch. Timing chain yang stretch ini itu the worst that could happen, price wise the worst that could happen. Kalau yang lain-lain yang bermasalah, gue mungkin ya paling parah gue cuma habis 1000-an lah atau 10 jutaan. Kalau timing chain ya itu 40 juta. Timing chainnya sendiri mungkin 13 jutaan, sama biaya labor, biaya kerjanya, biaya servisnya di Australia itu mahal banget. Ya jadi totalnya 40 jutaan. Itu gue pas lihat tuh kayak aduh, jantung gue kayak mau copot gitu, anjing. Ya udah gue ambil keputusan buat ya udah gue jual mobilnya. Tadi gue dicerita dengan harga 15 juta, kayaknya sih yang beli mekanik ya. Kalau mekanik kan dia bisa beli timing chainnya sendiri, yang mana lebih murah. Gue udah cari sih itu di online, sekitar 8 juta harganya. Bahkan yang lebih murah ada, dan nggak ada biaya labornya gitu. Jadi kalau misalnya dia beli dari gue 15 juta, dia benerin sendiri taruhlah cuma habis 10 juta total, ya udah jadi 25 juta tuh. Ya mungkin bisa dijual lagi 50 juta gitu. Ya karena gue bukan mekanik, saya tidak punya pilihan lain. Kenapa? Sampai pak, anjing udah pada turun. Kenapa gue nggak memilih untuk ya udah benerin aja gitu? Karena kalau itu pun gue benerin 40 juta, kemungkinan itu lampu DPF masih nyala karena ada masalah lain gitu, kemungkinan ya. Jadi walaupun gue memecahkan masalah timing chain ini, bisa jadi timing chain ini bukan masalah satu-satunya gitu. Karena terakhir sih yang dibilang timing chain ini yang bikin regenerasi DPF gue itu nggak berfungsi dengan baik. Bentar ya, gue sambil turun. Jadi ini yang akan gue lakukan adalah beli mobil dari teman gue. Emang harganya agak mahal sih, 75 jutaan. Cuma gue bisa nyicil, dan ya pelajaran berharga yang gue dapet itu, gue keluar sedikit lebih banyak gak apa-apa, tapi kepala gue peaceful lah gitu. Karena kemarin gue beberapa minggu tuh capek banget pak, capek banget gue. Setiap minggu tuh keluar duit, sakit banget pala gue. Ya, by the way ini gue udah sampai nih di kota Melbourne. Nah ini gue mau cerita sekalian. Inilah gue ke Melbourne itu mau ngambil mobilnya teman gue, karena mobilnya teman gue ya adanya di Melbourne. Iya, gue agak kesel sama orangnya. Sebenarnya untuk masalahnya sendiri, gue cukup yakin dia nggak sengaja lah. Itu DPF itu bukan masalah yang lu bisa atur gitu. Lu tahan dulu lampunya gitu, 2 hari kemudian baru nyala. Gue belinya di timing yang cukup buruk aja. Tapi gue agak keselnya itu karena informasi yang di-provide itu, yang dikasih ke gue ya, itu nggak full. Ternyata masalah DPF ini udah pernah ada sebelumnya, tapi dia nggak ngomong. Tapi DPF-nya ini dia coba, yang gue coba tuh yang jalan 30 menit udah hilang gitu. Ya dia bilangnya sih cuma sekali kayak gitu. Ya cuma gue nggak tahu ya. Satu lagi yang gue nggak ngeh pas beli itu AC. Ya lagi-lagi dia bilang nggak ada masalah, ternyata AC-nya itu nggak bisa gitu, nggak dingin. Dan di Australia cukup mahal ngurusin AC, 200-an atau 2 jutaan minimal gitu. Ya itu sih. Jadi gue coba komunikasi, gue coba ya minta kompensasi lah gitu. Ya gue juga nggak maksa sih. Artinya ya kalau emang berbaik hati, ya gue juga nggak bilang berapa, tapi mudah-mudahan ya ada kompensasi. Karena ya loss gue lumayan banyak gitu. Karena kalau gue jadi dia, gue sih bakalan ngasih kompensasi. Artinya ini kan belinya personal ya, orang ke orang, kita saling kenal juga. Gue sih kalau gue mau jaga kepercayaan orang itu gitu.
Ya gue kalau emang nggak bisa kasih banyak ya gue akan bilang gitu, nggak bisa banyak gitu. Atau kalaupun nggak ngasih pun ya gue ya udah aja sih sebenarnya. Toh gue harus akui, gue harus objektif bahwa ini bukan kewajibannya dia. Tapi ya itu tadi gue bilang, kalau gue akan melakukan seperti itu. Nah, yang gue kurang respect juga ghostingannya itu. Kalau emang enggak gitu ya udah bilang aja, aduh sorry gini. Ya udah I completely understand. Tapi ya malah ghosting aja gitu. Sampai hari ini masih ghosting. Gue mau ke tempat temen gue itu ngambil mobilnya pakai ini apa ya, platform apa ya, gue lupa lagi. Coba gue tanya dulu. Hi, I'm going to Sunshine. My friend, that is platform 11. 11? Upstairs, number 11, yes. Oh yeah, right. Can I go through here or I should? Okay, upstairs. I'll go upstairs first. Alright, thank you. Cheers. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jadi kalau ada satu hal yang mau gua sampein ya soal beli mobil ini, yang penting kalau di Australia itu pastikan ada RWC sih, itu amannya gitu sih. Entah kalian mekanik entah bukan, tapi tetap dicek ya karena ada RWC tuh belum tentu juga 100% itu mobil aman. Tapi paling enggak sudah pernah dicek lah gitu, udah pernah diuji kir. Ini sistemnya gue sampaikan aja secara singkat. Biasanya kalau mau balik nama, mobil itu harus diuji kir, terus kalian punya waktu selama 2 minggu buat balik nama setelah diuji kir. Jadi itu kesimpulannya paling enggak itu udah diuji kir beberapa hari sebelumnya. Memang gue nggak banyak dengar ada beberapa bengkel yang nakal. Tapi itu isapan jempol lah gitu. Artinya baru katanya doang. Di sini tuh cukup risky move kayak gitu. Gue yakin sih ada sih, nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Tapi pasti nggak banyak karena tadi cukup risky. Artinya kalau ketahuan dia yang bersangkutan itu beresiko mempertaruhkan masa depannya. Kalau di Indo misalnya ada kayak gini ya ketahuan, ya masih adalah jalan belakang kesempatan kedua gitu kayaknya. Tapi kalau di sini ya udah tutup, udah bisnis lu, mata pencarian lu udah kelar udah lu. Anyway, saya mau cari kereta saya dulu. Tadi nomor berapa ya katanya? 9 ya? Platform 11. 11? Kayaknya gue harus ke atasan. Ya udah, segitu aja dulu videonya. See you in the next video, PG. Bye. Terakhir. Ini agak nggak penting sih. Tapi jadi ini kan plat bisa diganti ya, bisa dimodify. Kayaknya sih gue bakalan modify plat gue sih. Biayanya itu sekali bayar 5 atau 6 juta gitu. Ada sih, ada tingkatan-tingkatannya. Kayaknya mau gue custom platnya jadi RI1. Dah, gitu aja. Dah.